Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Jaksa Agung di Pusaran Pinangki, Joko Chandra dan Jiwasraya. Ditulis oleh Niha Alif. Terkadang alam semesta ikut memberikan tanda terhadap suatu keburukan lewat bencana. Katakanlah kebakaran di gedung kejaksaan memang murni akibat kelalaian hingga melahap satu gedung. Lantas apa artinya ini? Bukankah ini bisa jadi teguran Tuhan lantaran banyak sesuatu yang tidak beres di dalam suatu institusi? Untungnya yang terbakar hanya gedung tanpa ada korban jiwa. Tapi dari sana, sebagai spekulasi kembali dimunculkan, mulai dari sabotase, penghilangan jejak CCTV, pertemuan dengan tangan kanan Joko Chandra, hingga membongkar aib lama sang jaksa. Siwet.com. Dalam berbagai media dituliskan kalau gedung utama yang terbakar juga merupakan lantai di mana jaksa Pinangki bekerja. Dari sanalah kabarnya ada bukti rekaman CCTV antara dirinya dan Rahmat serta Anita Kolopaking berada. Dengan adanya kebakaran hebat Sabtu malam kemarin, tak hanya gedung kejaksaan tapi semua CCTV ikut terlahap. Meski dikatakan ini hanya bukti sekunder, tapi tak menampik kecurigaan adanya orang lain yang lebih besar. Bisa jadi bukan hanya jaksa Pinangki yang terlibat kasus Joko Chandra, seperti yang diberitakan Tempo dan Liputan 6 serta media lainnya bahwa ada kedekatan antara jaksa Pinangki dan jaksa Agung Burhanuddin. Keduanya memang pernah akrab saat bekerja dalam satu divisi yang sama. Tapi hingga kasus Joko Chandra kembali menyeruak, hubungan keduanya diketahui masih akrab. Jaksa Pinangki disebutkan sempat absen 9 kali lantaran bertemu Joko Chandra di luar negeri. Sebagai atasan, Burhanuddin diberitakan mengetahui hal tersebut dan sempat video call dengan Pinangki setelah menyebut nominal $100 juta sebagai fatwa. Bahkan bocoran Tempo juga menyebutkan kalau intelijen jaksa sempat melapor keberadaan Joko Chandra sekitar 4 bulan lalu, tapi tak mendapat respon dari Jaksa Agung. Dari berita terkait semakin membongkar kebusukan yang terjadi di kejaksaan. Apakah Jaksa Agung juga terlibat dalam pelarian Joko Chandra? Kalau tidak, lantas kenapa ia begitu baik pada Jaksa Pinangki? Apakah benar desas-desus yang beredar jika kedekatan keduanya seperti ex-dirut Garuda serta diduga gundik kesayangannya Putri Ramli? Karena dari kabar yang beredar, Jaksa Pinangki juga sempat oplas di Amerika menghabiskan uang 400 juta. Kelakuan yang serupa dengan dugaan dua gundik Garuda yakni Putri Ramli dan CWCD. Kebakaran di gedung utama jaksa bisa jadi berisi informasi yang lebih penting ketimbang klaim Mahfud MD atau Jaksa Agung yang menyatakan berkas perkara aman. Bahwa dalam penyelidikannya diketahui ada CCTV yang merekam aktivitas Jaksa Pinangki dalam kasus Joko Chandra. Bisa saja melibatkan nama-nama jaksa yang lebih besar pangkatnya. Terakhir kembali lagi pada isu besar yang tak kalah menakutkan dari Joko Chandra yakni isu Jiwasraya. Seperti yang sering dikeluhkan banyak orang hingga DPR, kenapa kejaksaan hanya melokalisir kasus Jiwasraya pada periode 2008 hingga 2018? Kenapa jaksa dan BPK menutup mata atas keterlibatan repo saham Bakri yang merugikan Jiwasraya 4 triliunan? Seperti kata Beni Cokro kepada wartawan bahwa Jaksa Agung gengsi karena ketahuan asal-asalan mendakwa dan menyita aset. Makanya mereka melepas keterlibatan Bakri karena kalau diusut ternyata kerugian terbesar disebabkan oleh Bakri CS. Maka bisa jadi kejaksaan dituntut balik atas penyitaan dalam jumlah fantastis yang dilakukan selama ini. Akhirnya kebakaran gedung utama jaksa sukses membongkar kebobrokan institusi ini, terutama dalam kasus Joko Chandra. Kini giliran tangan Tuhan yang menegur mereka lewat kelalaian hingga melahap gedung. Semua orang kini berpendapat ada sabotase di sana untuk menghilangkan jejak kasus Joko Chandra. Bagaimanapun gedung utama juga memiliki berkas-berkas penting karena ada ruangan intelijen di sana. Selain itu, teguran ini juga lantaran kezaliman Jaksa Agung pada kasus Jiwasraya yang membuat negara nombok 20 triliun. Para nasabah tak tentu arah dan menjerit berkepanjangan.
hingga korban penjarahan aset yang tak ada sangkut pautnya dengan Jiwasraya. Semoga dengan teguran alam ini membuat institusi ini kembali ke jalan yang benar. Berani menegakkan kebenaran meski musuhnya kelas kakap sekalipun. Kalau akhirnya diketahui kepalanya bengkok, semoga bisa mendapat pengganti lebih baik secepatnya. Begitulah kura-kura, ditulis oleh Nia Alif, dilansir dari siwet.com. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.